hebatnya. Imam Ali karamallahu wajah pernah ditanya, encik, aduh tuan-tuan tanya, adik-adik, tahu Ali bin Abi Thalib? Tahu Ali bin Abi Thalib? Tahu kan? Sepupu satu kalinya Nabi, yang juga jadi anak mantunya Nabi, sahabat keempat, khalifah keempat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau ditanya, ya Ali, jika engkau disodorkan kekayaan, harta dengan ilmu, kamu pilih mana Ali? Ali pikir, saya pilih harta. Saya pilih ilmu. Kamu dikasih harta atau ilmu, kamu pilih mana? Saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu Ali? Kata Ali karamallahu wajah, ada 3 kelebihan ilmu. Ada berapa? Kita coba dengar lagi suara, mana lebih kencang, suara puan-puan atau tuan-tuan. Sekarang puan-puan dulu. Ada berapa keutamaan ilmu? Berapa ibu? 3, kencang. Bapak-bapak, berapa? Sudah lowet. Lebih kencang suaranya ibu dari bapaknya nih. Ada 3 kata Ali. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, harta kau belanjakan berkurang, sementara ilmu kau belanjakan bertambah. Contoh, saya punya uang 10 ringgit. Saya kasih kepada budak sekolah 5 ringgit, tinggal berapa duit saya? Tinggal berapa? Tinggal lagi 5. Sementara kalau saya punya ilmu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada budak sekolah, apa hilang Al-Fatihah saya? Apa kurang Al-Fatihah saya? Tidak, makin nambah. Itulah kelebihan ilmu. Ilmu dibelanjakan tambah, sementara harta dikasih orang berkurang. Yang kedua kelebihan ilmu, harta kita yang jaga, sementara ilmu dia yang jaga kita. Contoh, ya, saya punya duit 5 juta, simpang di safety box, masuk, sudah itu gembok, dikunci, keluar kamar, kunci, sudah berapa kuncinya? 2. Keluar rumah, kunci lagi, sudah berapa kuncinya? 3. Keluar pagar, kunci lagi, sudah berapa kuncinya? 4. Sampai di pasar hilang kuncinya. Setengah mati itu dijaga yang namanya duit, iya kan? Sementara ilmu dia yang jaga kita, ilmu itu yang menjaga pemilik ilmu. Contoh, ada misalnya di sini Datuk Bandar, dilantik menjadi Datuk Bandar di Indonesia, nama wali kota lah. Nah sudah itu, karena dia jadi pejabat, dia jadi wali kota, jadi Datuk Bandar, maka ada pengawalnya, ada polisi yang menjaga rumahnya, ada tentara yang mengawalnya kemana-mana. Kenapa? Karena dia jadi Datuk Bandar. Kenapa diangkat jadi Datuk Bandar? Karena dia punya ilmu. Jelas? Jelas? Yang ketiga, keutamaan ilmu. Dengan ilmu kita bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Saya ulang. Halo ibu-ibu, sebentar lagi ya. Ya. Ya mau nelpon sebentar, nelponnya mengganggu tetangganya. Saya ulang. Dengan ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu bisa dapat ilmu. Contoh, ada di kampung saya bu, kaya sekali, tapi tidak ada sekolahnya. Dek gak kesipat disengenah. Ya, akhirnya apa? Dia pergilah ke kota Makassar. Sampai di kota Makassar, dia masuk ke pasar besar, pasar raya, mall lah di sini. Ya, masuk mall, dia melihat ada tangga lift. Tahu tangga lift? Yang naik turun itu, kayak di hotel besar-besar naik tangga. Begitu dia masuk ke mall, dia lihat ada tulisan di tangga lift itu open. Wih, open, tahu kan? Dia langsung membayangkan, lopona pak buat bepana. Besar betul pembikin kuenya, karena di kampung itu open itu pembikin kue, bepa mantega. Wih,
Besar betul ini. Akhirnya apa? Ada orang mau masuk. Dia teriak lah ini. Yang orang mau masuk orang Chinese. Orang Tionghoa. Dia mau masuk. Berteriak dia. Ajak mutama, mapelah. Jangan kamu masuk. Panas di situ. Masuk pula ini orang. 5 menit kemudian tertutup. Sudah itu terbuka kembali. Setelah terbuka keluar orang Irian, orang Timor. Dia bilang, saya sudah cakap jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal saya masuk saya keluar. Ini bahaya juga ini. Ada duitnya tapi tidak punya ilmu, mati lampu pak. Akhirnya dibawa lagi makan ke restoran, kedai makan, dibawa makan. Selesai makan, sampai di rumah dia cakap sama anaknya, makasih manang yang rirona. Enak semua itu makanan tadi. Satu aja yang tidak enak, susah betul ditelan. Masusah nasengnya mek. Satu aja. Dia bilang anaknya, yang mana? Itu yang putih tadi, tipis-tipis. Apa? Ternyata dia makan tisu. Ayo, ini banyak duitnya, tapi masalah dalam hidupnya. Kenapa? Tidak punya ilmu. Dengan ilmu, dengan harta belum tentu dapat ilmu, tapi dengan ilmu kita bisa dapat harta. Contoh tadi ini orang kaya. Tapi kalau dengan ilmu bisa dapat harta. Contoh, Ustaz Dasat. Kemana-mana gratis. Tambang ditanggung, hotel tanggung, kereta tanggung, pulang bawa amplop. Tentu ada isinya. Amplop saja tidak ada isinya, ambil saja. Artinya apa? Dengan ilmu kita bisa dapat harta. Makanya tuan-tuan, puan-puan, jangan sampai budak kita tidak sekolah. Anak-anak belia kita tidak sekolah karena kita pikir tidak ada duit. Jangan sampai berpikir begitu. Jangan ada yang berkata, saya tidak sekolahkan anak saya tidak lanjut studi. Kenapa? Orang tuanya tidak punya kerja, orang tuanya dia miskin. Orang tuanya miskin tapi Allah maha kaya. Siapa yang mengatur rezekinya anak kita? Bukan orang tuanya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Nih Ustadz, 14 bersaudara. Kenapa bilang tersinggungku? Bagus itu kalau banyak. Daripada ibu-ibu sekarang cuma 2 anaknya, 1 tenggelam, 1 mati di kotak listrik. Habis. Coba kalau 14, 1 tenggelam masih ada 13, 1 kesetrum masih ada 13, 1 digigit anjing gila masih ada 11. Ya, subhanallah. Orang tua saya tidak ada kerja. Ibu saya ibu rumah tangga. 14 anak dengan pekerjaan yang tidak jelas. Tidak mungkin anak bisa sarjana, tidak mungkin anak bisa kerja. Tapi Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih. Orang tua saya cakap begini, bapakmu miskin, kamu orang miskin, tapi Allah yang maha kaya, Allah yang mengatur rezeki kalian. Jangan sampai ada anak-anak negeri kita, jangan sampai ada di Malaysia ini putus sekolah gara-gara tidak punya duit. Allah yang mengatur rezeki kita. Jelas? Jelas? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, daripada di rumah numpuk barang berharga, mending kita numpuk buku untuk bacaan-bacaan kita. Kalau di rumah banyak emas, di rumah banyak kursi-kursi mahal, perampok akan menilai, akan menjaga rumah kita. Kapan ini Pak Haji dia keluar, kita rampok rumahnya. Iya kan? Tapi kalau buku yang ada di dalam, tidak ada perampok yang mau masuk. Pun kalau masuk rampok, penjahat masuk rumah, dia buka rumah, lemarinya semua isinya buku. Begitu dia buka lemari, ambil buku, judul bukunya Cara Tobat Bagi Seorang Perampok. Anda jadi rampok lah dia. Jelas? Minum dulu bos, minum dulu.
menit Ustaz. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda tahu apa itu makna dari ilmu? Ada yang tahu? Ada yang tahu makna ilmu? Kata ilmu ada berapa huruf? Ada berapa? Ain, lam, mim. Ya, ain, lam, mim. Ilmu. Ya, ilmu 3 huruf. Kita lihat pertama huruf ain. Ya. Nah, itu kan terbuka. Ya kan? Artinya apa? Orang yang punya ilmu itu terbuka masa depannya. Orang yang punya ilmu itu terbuka wawasannya. Orang yang punya ilmu terbuka pikirannya. Terbuka masa depannya. Yang kedua, ain, lam. Lam itu menjulang ke atas. Artinya apa? Orang yang punya ilmu pengetahuan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah dalam surah Al-Hujurat menjelaskan ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Diangkat derajatnya. Contoh Ustadz Das'ad. Ya, saya di Makassar, kalau ada yang ngundang acara ataupun seperti ini, orang Bugis bilang mak baca-baca. Ya, nah, biar saya terlambat datang, yolo ki Ustadz, depan ki Ustadz, apa bagiannya? Kepala kambing. Meskipun saya terlambat datang, saya tetap di depan duduk, kepala kambing bagian saya. Ada kawan saya master tapi dia tak paham, dia ngaji, di mana duduk? Di belakang. Apa bagiannya? Banda melojo. Gue yang kecil-kecil itu di dunia Allah sudah tunjukkan diangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Nah sekarang tidak ada pilihan lain, kita orang Islam harus belajar menuntut ilmu. Nah saya tidak cemaslah belajar tentang komputer, saya tak cemas. Adik-adik kita sekarang nih masih kecil-kecil sudah pintar komputer, saya tak cemaslah. Saya tak cemas bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Yang saya cemaskan pendidikan akhlak anak-anak kita. Sekarang budak-budak pak tak paham lagi tata krama kepada orang tua. Nak-nak sekarang nih lebih menghargai handphonenya daripada orang tuanya. Iya kan? Handphonenya dia urus betul. Begitu meninggal neneknya, dia tidak doakan neneknya, dia ambil handphonenya lalu dia foto. Sudah dia foto, update status, tulisan apa di Facebook? Akhirnya nenekku meninggal. Coba. Anak-anak sekarang ini yang perlu diajarkan, belajar tentang akhlak. Saya tak cemas bahasa Inggris. Ada orang cakap, tuh anaknya Ustadz hebat benar. Kenapa? Masih sekolah dasar dia sudah pintar bahasa Inggris. Saya bilang tidak hebat. Kenapa? Coba pergi ke Inggris. Dari kecil sampai tua orang bahasa Inggris semua di sana. Tidak istimewa. Itu anaknya Ustadz masih SMP sudah pintar bahasa Mandarin. Pergi ke Cina semua orang sana bahasa Mandarin. Tidak istimewa itu. Nah sekarang yang perlu diajarkan anak-anak kita akhlak. Bagaimana etika minum, bagaimana etika berbicara kepada orang tua. Sekarang anak-anak kita, budak-budak kita cerdas, tapi sudah tidak ada rasa malu. Dulu masa kecil Ustadz, kita kan sama saja Pak, Indonesia Malaysia sama, bangsa Melayu sama menjunjung tinggi rasa malu. Sekarang anak-anak zaman saya kecil bonceng saja sama cowok cewek malu kita Pak. Pun kalau cewek dibonceng itu duduknya macam ini. Ya kan? Sekarang cewek dibonceng macam ini. Pakai tudung itu masih begini. Di Indonesia Pak,
Saya bisa tahu siapa yang bonceng itu cewek dengan caranya memegang. Kalau itu cewek boncengnya seperti ini, lalu dia pegang tangan begini, berarti yang bonceng itu tukang ojek. Tukang ojek itu apa ya di sini? Bicycle yang disewa untuk ngantar orang. Tukang ojek itu. Tapi kalau dia dibonceng nih cewek, dia meluk begini. Cowoknya lah itu, boyfriend. Tapi kalau dia duduk bonceng macam ini, berarti bapaknya yang bonceng. Dulu Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, dulu kalau ada anak gadis dibonceng sama cowok yang bukan muhrimnya, bapaknya panggil anaknya yang laki. Kau kejar itu yang bonceng kakakmu, pukul itu. Itu dulu. Sekarang apa? Ibu-ibu ketika anaknya tinggal di rumah malam minggu, apa dia bilang? Masuk kau nak, keluar kau jalan-jalan. Kenapa? Nanti kau dibilangi tidak laku. Sudah hilang sekarang. Pendidikan seperti ini yang perlu ditanamkan. Pendidikan akhlak. Anak-anak sekarang cerdas tapi tidak ada akhlak. Apa bahayanya kalau anak-anak cerdas tidak ada akhlaknya? Contoh, ada budak orang kaya 3 hari sudah tidak pergi sekolah Pak. Akhirnya gurunya datang ke rumahnya. Begitu mau masuk rumah, neneknya melihat gurunya. Dia panggil cucunya. Nak, kenapa nek? Kau pergi sembunyi di bilik. Kenapa? Saya lepas SMS kau punya guru. Kamu tidak datang sekolah karena kau sakit. Tuh gurumu datang. Cepat kau sembunyi di bilik. Apa kata cucunya? Justru nenek yang pergi sembunyi di bilik. Kenapa? Saya lepas message saya punya guru. Saya tak datang sekolah karena nenek saya mati. Astagfirullah. Masolangnya gagai. Ya. Nah, ini pendidikan seperti ini yang mesti akhlak. Tapi kalau anak kita diajari akhlak, anak kita diajari otaknya diisi juga akhlaknya, biar tinggi sekolah bagaimana, dia tetap sopan dan menghargai orang tua. Di Indonesia ada berkelahi Pak, tentara dengan polis, sama-sama perwira. Berkelahi Pak di pasar raya. Begitu direlai tambah jago dia, tambah maku hitam. Dia ambil senjata masing-masing. Tiba-tiba seluruh penduduk yang ada sekitar sembunyi semua. Kenapa? Takut kena peluru. Tiba-tiba ada security. Di sini rela lah kalau di sini. Macam tuan-tuan, puan-puan. Ini rela. Dia datang ini tentara sama polis. Dia tempeleng. Kaget semua orang. Selesai dia berhenti, diwawancara sama wartawan. Tuan rela, Anda berani sangat tempelin tentara sama polis. Apa dia cakap? Ya memang begitulah, nanti dia berhenti kalau saya tempelin kalau bertengkar di rumah. Ternyata siapa mereka? Anaknya. Artinya apa? Biar tinggi sekolah, biar tinggi pangkat, kalau dia tahu tata krama kepada orang tuanya, dia tetap menghargai orang tuanya. Ini yang mesti diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Ibu bapak, tuan-tuan yang saya hormati, banyak hal yang kita mau urai soal ilmu, tapi waktu terbatas. Kenapa? Terus. Memangnya saya tukang parkir. Terus. Ustaz ini cilaka. Ya pertama, ya mau berjaya. Tuan-tuan, puan-puan mau berjaya, tuntut ilmu pengetahuan. Belajar. Setelah belajar, punya ilmu, diamalkan. Sudah diamalkan, kalau dia punya ilmu, dia paham, lalu tidak diamalkan, dia bahaya tuh kalau dia punya ilmu lalu dia tidak amalkan. Ya, disindir oleh Allah, kenapa engkau dakwakan padahal engkau sendiri tidak melaksanakannya. Nah, setelah itu kita dakwakan, sampaikan ke orang. Cuma kalau kita menyampaikan ajaran agama Islam harus arif dan bijaksana.
Mungkin ada yang beda dengan dakwah saya. Saya dakwah yang model seperti ini. Ada juga yang mungkin ceramahnya serius betul. Bahkan ada yang cenderung menakut-nakuti. Setiap ceramah neraka terus dibahas. Dari pertama sampai terakhir neraka terus. Kamu bakal dipotong, ditusuk pantatmu, keluar di mulut, diiris lehermu, diinjak matamu, ditusuk kuping, keluar ke kiri, disiram air panas. Dia bilang, anak muda, ndak usah pi dengar ceramah, bikin takut-takut. Ya, jelas? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika mau berjaya kata Rasulullah, setelah utlubul ilma, yang kedua kata Rasulullah, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, pakai singi ampe-ampemu, berbicara yang lembut. Ya, ibu-ibu senang mantu yang sopan ngomong atau yang kasar? Ya, senang tetangga atau jiran yang sopan atau yang lembut? Sekarang sopan bicara ini mulai ditinggalkan juga kita. Ada ibu sopan sama suaminya tetangga. Ada bapak sopan sama istri tetangga. Macam mana kabar, Puan? Baik ke? Baik. Ini hari ini macam mana? Mau kemana nih? Baik betul. Sopannya sama istrinya orang. Giliran sama istrinya, podek kek aku dongo.